sehat Ibu. Alhamdulillah. Jadi pada pertemuan kali ini Ibu mau menjelaskan sedikit mengenai bimbingan konseling ya. Jadi kan bimbingan konseling itu terdapat 4 layanan. Nah, layanan tersebut ada itu layanan pribadi, layanan sosial, layanan belajar, dan mungkin layanan lain. Namun pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai bimbingan pribadi, di mana seperti yang sedang marak beberapa waktu terakhir itu kan sempat ada ya berita-berita mengenai gangguan kecanduan film online yang sampai mereka para pecandu film online itu banyak sekali yang berimbas ke mungkin fisik, mental, itu kan banyak sekali ya. Nah, mungkin dari kalian apakah ada yang sempat kecanduan game online atau banyak mungkin nggak hanya game online ya, tapi kayak kecanduan sosial media ya, tapi mungkin langsung saja di sini mungkin saya akan memberi sedikit solusi untuk gimana sih menangani kecanduan game online itu. Jadi kita sebelum kita mengetahui untuk gimana cara menanganinya, lebih baik kan kita harus mengetahui gimana sih kalau kita itu udah termasuk kriteria kita itu udah kecanduan game online. Dan salah satunya kita harus mengerti kecanduan game online itu merupakan perilaku yang tidak terkendali dan berlebihan dalam bermain game online. Dan bahkan para mereka gamers itu sampai mengabaikan tanggung jawabnya, seperti ya kayak tanggung jawab di sehari-hari. Misalnya kita kan pelajar ya, mereka itu sampai gak bisa belajar karena ya mungkin kecanduan itu ya, sangat kecanduan sama game online. Dan itu kan benar-benar tidak terkendali. Kan mereka itu bisa sampai berjam-jam, berhari-hari gitu ya, cuma di kamar main game online seperti itu. Lalu gejalanya yang dapat kita lihat untuk mengetahui ketika kita bertemu kecanduan game online yaitu keinginan kuat untuk bermain game, kesulitan untuk berhenti bermain, dan suasana hati dan mengabaikan kebutuhan dasar seperti makan dan tidur. Jadi ketika kita udah kecanduan game online seperti itu, kita tuh perasaannya cuma hanya ingin main game gitu kan, rasa untuk lapar, makan, minum, tidur gitu kita nggak memiliki rasa itu. Jadi kalau kita nggak main game online seakan-akan kayak ada yang kurang gitu di dalam diri kita. Mungkin Kak Tarika nih gimana? Kalau Kak Tarika merasa seperti itu ketika bermain game? Enggak. Kalau bagusnya bagaimana bagusnya? Enggak suka game online ya. Mungkin kalau Mbak Berta sebenarnya kita gitu ya, mungkin kan kalian cewek-cewek yang mungkin biasanya nggak hanya cowok sih sebenarnya, tapi kebanyakan pecandu game itu adalah dari cowok. Sebenarnya cowok juga, cuma masih minim lah ya. Lalu apa sih yang menyebabkan orang itu bisa menjadi kecanduan game online? Yaitu ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini muncul dari dalam diri mereka sendiri, yaitu dari segi kepribadian, seperti mudah bosan, terus rendah diri, dan mencari-cari pelarian dan realitas. Jadi kayak kita tuh apa ya, ketika kita nggak, mungkin awalnya kita cuma pelarian gitu ya, dengan bermain game online. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu seperti lingkungan, keluarga yang kurang berinteraksi sosial, tekanan akademik, dan mudahnya akses ke internet. Jadi dari faktor keluarga itu bisa kayak mungkin ketika keluarga kita kurang berinteraksi kan kadang kita sebagai anak jenuh ya, kayak di rumah cuma pada diem-dieman kan, kita jadi cari keasikan aja lah, main game gini. Nah itu bisa tuh jadi penyebab kita kecanduan game online. Lalu yang selanjutnya, apa sih dampak ketika kita udah kecanduan game online itu? Jadi dampak ini ada banyak sekali ya sebenarnya, tapi di sini saya akan memberikan beberapa dampak aja. Pertama itu ada dampak fisik, dampak akademis, dan dampak sosial. Nah, dampak fisik ini kalau ya mungkin akan mengganggu aktivitas sehari-hari ya, seperti
gangguan tidur, kelelahan mata, sindrom serpalpon, obesitas, dan kesehatan mental terganggu. Mungkin ketika kita udah main game terus kan kita jadi nggak punya rasa ngantuk gitu kan, jadi pola tidur kita udah bakal teratur, terus juga terlalu lama kita memakai gadget itu kan juga ada radiasi yang kalau makan mata, jadi mungkin itu bisa menjadi gangguan pada mata. Lalu untuk akademis ini prestasi belajar kalian akan menurun dan kehilangan fokus dan absen dari sekolah. Jadi kan ketika sekolah udah online nih, sekarang sekolah ini online terus untuk belajar kan malas, nah itu bisa kan menjadikan yang mungkin biasanya kita online jadi prestasinya dia menurun. Lalu yang ketiga itu sosial, isolasi sosial menurut kehidupan dulu dan kesulitan untuk beradaptasi. Dan itu kan ketika udah ketambuhan banget sama tim online, sama aku tuh gak bisa kalau hidup sama tim online, itu kan bisa aja kan kayak pertemanan kita jadi rendah, terus hubungan sama keluarga juga jadi kayak asing. Padahal kan keluarga kan seharusnya ya kita tuh bagian dari mereka gitu loh. Selanjutnya tanda-tanda kecanduan game online, yaitu dari segi waktu kita akan menghabiskan waktu yang lebih untuk game online itu dibanding untuk melakukan aktivitas keseharian kita. Lalu dari suasana hati, ketika kita harus bermain game online itu mungkin kita jadi orang yang lebih sensitif ya, kayak mudah tersinggung, terus dia kalau mungkin mudah depresi seperti itu, dan dia tuh kayak merasa hampa kalau sudah nggak bermain game online, karena ketika hari-harinya cuma ngomong dengan game online, mungkin ketika nggak bermain game online tuh kayak ada suatu harinya yang hilang gitu kan. Lalu yang terakhir itu hubungan, menarik diri dari keluarga dan teman dan menghadirkan kegiatan sosial seperti yang dijelaskan tadi kan. Jadi bisa membuat hubungan antar keluarga dan teman itu menjadi semakin mudah, karena kan kita jadi lebih banyak memilih untuk memperbaiki ya. Lalu gimana sih caranya mencegah nih? Mungkin Mbak Talita atau Mbak Lesti atau Mbak Beta memiliki cowok ya, barangkali cowoknya suka nih main game online, jadi gimana caranya kan jangan sampai ya mereka kecanduan game online. Dan ini cara mencegahnya nih, yang pertama batasi waktu. Jadi mungkin supaya kita nggak kecanduan game online, kita bisa membatasi waktu. Jangan sampai ya mungkin untuk 15 sampai 30 menit bermain game oke lah, tapi ya kita harus bisa menjaga batasan waktu itu. Apalagi kan kalian semua udah gede ya, udah masuk 12 juga, dan sebentar lagi akan menggunakan kalian masing-masing. Lalu aktivitas lain, jadi kalian bisa nih biar gimana kalau misal udah mulai nih kerasa kok aku sepertinya kalau nggak main game kayak apa ya, kayak gimana ya. Nah mungkin kan biar nggak kecanduan game itu kalian bisa nih refreshing, keluar, terus olahraga gitu. Atau kalau berbeda kan tadi bilang ya kecanduan TikTok gitu kan ya berbeda ya. Nah mungkin berbeda biasanya apa nih kalau misalkan lagi jenuh terus main TikTok, terus kalau jenuh juga main TikTok apa sih biasanya yang kita lakukan nih? Tidur. Oke, mungkin tidur juga bisa ya salah satu daripada kita terus-terusan memantau gadget, kan lebih baik mengistirahatkan tubuh seperti itu. Lalu komunikasi terbuka dengan anak tentang bahaya kecanduan game online. Jadi untuk komunikasi ini mungkin kita juga perlu pengalaman orang tua ya untuk mengedukasi anak bagaimana caranya agar anak tidak kecanduan game online. Lalu di sini untuk menangani kecanduan game online yaitu ada 3. Yang pertama kita akan melakukan konseling. Mungkin kalau dari kalian mungkin teman kalian ada yang mengalami kasus tersebut, kalian bisa loh bilang ke teman kalian kalau misalnya teman kalian mereka ada kecanduan nih, bisa ayo ini yuk aku
Terima kasih kepada kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.